Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Bambang, NPM 22103242. Saya dari kelas 2024I, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran transformatif pada mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Pada poin yang pertama yaitu pengertian dari pembelajaran transformatif. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dan juga siswa dalam lingkungan belajar yang memperoleh suatu pengetahuan, keterampilan, dan juga perubahan sikap. Nah, transformatif berasal dari kata transformasi yang berarti merubah atau mengubah, baik berpikir secara kritis, perubahan sikap, dan juga perubahan suatu tindakan. Nah, dalam konteks pendidikan, transformatif ini merujuk pada suatu pemahaman yang dimana mampu untuk mengubah cara pandang, pemahaman, dan juga perilaku siswa melalui suatu pengalaman dan juga refleksi kritis. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pembelajaran transformatif ini adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengubah cara berpikir kritis, perubahan sikap, dan juga perspektif siswa yang bermakna. Nah, pendekatan ini juga bukan hanya untuk mentransferkan suatu pengetahuan, tetapi dia membantu siswa untuk mendorong suatu pengalaman melalui refleksi, dan juga siswa nanti mampu untuk mengembangkan hal tersebut pada hal yang benar. Pada poin yang kedua yaitu ciri-ciri dari pembelajaran transformatif. Yang pertama, mengajak siswa untuk berpikir kritis. Nah, jadi di sini pada pembelajaran transformatif tadi, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran ini itu melatih siswa untuk berpikir secara kritis. Nah, saya sebagai calon guru nanti akan mengajak siswa untuk berpikir kritis. Sesuai dengan kurikulum yang sekarang itu adalah kurikulum merdeka, maka saya akan melatih siswa untuk berpikir kritis. Nah, contohnya nanti ketika dalam suatu pembelajaran, saya akan memberikan suatu permasalahan kepada siswa. Nah, di sini siswa akan berpikir secara kritis atau menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Nah, yang kedua yaitu melibatkan pengalaman nyata. Nah, di sini melibatkan pengalaman nyata nanti saya akan menyuruh siswa untuk menuliskan pengalaman mereka, lalu mereka akan menceritakan pengalaman tersebut kepada teman-teman. Dan juga yang ketiga yaitu mendorong refleksi kritis. Nah, di sini saya sebagai guru nanti akan menyuruh siswa atau melatih siswa untuk mampu merefleksikan diri sesuai dengan pengalaman atau sesuai dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Pada poin yang terakhir yaitu penerapan pembelajaran transformatif di sekolah dasar. Nah, ketika saya sebagai calon guru nanti akan melakukan suatu penerapan pembelajaran transformatif ini, yang dimana dia dapat merubah suatu pemikiran siswa atau siswa itu lebih berpikir secara kritis, perubahan sikap, dan juga perubahan tindakan. Nah, perubahan tindakan ini dapat melalui pengalaman yang dimana tidak hanya melalui pengetahuan tetapi juga dapat melalui berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan pertama dalam pembelajaran transformatif di SD yaitu adalah pembelajaran kontekstual. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran kontekstual ini adalah suatu pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, di sini saya mengambil salah satu contohnya itu misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini saya mengambil topik menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, pada topik ini saya akan membelajarkan siswa bagaimana mereka dapat menjaga lingkungan agar tetap sehat. Misalnya itu jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di sini tujuannya itu agar siswa itu tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari buku, tetapi juga dapat melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang kedua yaitu pembelajaran inquiry. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran inquiry ini dia lebih berfokus pada peserta didik. Nah, di dalamnya itu peserta didik mampu untuk berpikir secara kritis dan juga mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, misalnya nanti saya akan memberikan salah satu soal atau permasalahan, misalnya dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal bagaimana daun itu bisa kering. Nah, di sini saya akan menyuruh siswa bagaimana siswa itu mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik melalui diskusi maupun pengamatan. Nah, tujuan dari pembelajaran inquiry ini agar melatih siswa untuk berpikir secara kritis dan juga mereka itu mampu untuk mencari rasa ingin tahu yang lebih luas. Dan yang ketiga adalah refleksi. Nah, salah satu penerapan yang dapat saya lakukan yaitu saya akan memberikan suatu pembelajaran refleksi kepada siswa. Nah, contohnya itu misalnya saya akan menyuruh siswa untuk bagaimana mereka merefleksikan pembelajaran pada hari itu. Nah, di sini saya akan menyuruh siswa untuk menulis apa yang mereka paham atau apa yang mereka ingat dari pembelajaran yang sudah dipelajari. Dan yang keempat adalah pengalaman. Nah, jadi salah satu penerapan dalam pembelajaran transformatif yaitu adalah pengalaman. Nah, jadi di sini saya akan menyuruh siswa nantinya untuk menceritakan pengalaman mereka kepada teman-teman di depan kelas. Pada kesimpulannya, pembelajaran transformatif ini adalah salah satu pembelajaran yang dimana ini akan melatih peserta didik untuk mengubah cara berpikir lebih kritis dan juga melatih siswa untuk lebih memahami pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, jadi dalam pembelajaran transformatif ini itu dapat melalui suatu pengalaman dan juga refleksi kritis. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.